Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, kami dari kelompok 3 kelas A akan memberikan sebuah tutorial tentang pengolahan software yaitu Plaxis dengan versi ke-8 2D, 2 dimensi dengan study case-nya terkhusus untuk analisis kestabilan lereng dan data sekunder itu di daerah Gedung Gandhi Memorial Intercontinental School, yaitu daerah Semarang, Jawa Tengah. Oke, sebelum kita lebih lanjut ke dalam tutorialnya, alangkah lebih baiknya saya memberikan beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama tentu softwarenya Plaxis sendiri. Jadi mari kita buka software terlebih dahulu, yaitu Plaxis ya. Jadi dalam Plaxis ini untuk menginput data kalian harus cari bagian Plaxis input. Nah, ini Plaxis inputnya. Tinggal kalian klik Plaxis inputnya. Oke, dia akan keluar seperti ini dan pencet I agree. Oke, di sini kalian akan ada pilihan new project or existing project. Nah, kalian pilih yang tentu yang new project untuk project yang baru, membuat project baru. Kalian klik OK. Nah, di sini kalian simpan dulu. Nah, setelah Plaxisnya sudah terbuka, tentu hal yang kedua itu dipersiapkan data sekundernya. Data kalian yang ingin kalian modelkan dan kalian olah. Oke, kita ikutin modulnya ya, agar lebih terarah pengolahannya. Oke, di sini dalam modul ini tentu sudah ada pengenalannya, introduction, dan juga materi dasar yang kalian bisa pahami. Oke, langsung aja ke tutorial pengolahan software Plaxis V8. Oke, bentar. Oke, ini loading. Jadi kalian buka ke halaman 10. Di sini sudah dipersiapkan dari segi parameter tanah berdasarkan Mohr kolom. Nah, di sini parameter tanah dan juga ada pemodelan tanahnya. Di sini pemodelan geometri lapisan lereng, di sini, oke. Dan juga sudah ada ketebalan per lapisan tanahnya. Dan tentu yang paling urgent adalah pembebanan yang bekerja pada lereng di atasnya. Dan agar memudahkan, kalian bisa lihat di sini ada alur dalam pengolahan softwarenya. Ada dari awal dari input dan kalian harus tentuin general setting, terus lanjut ke pemodelan dan juga lainnya. Lanjut. Di sini dirincikan dalam langkah pengerjaan. Input. Oke, kita masuk ke dalam input. Nah, di dalam general settings. Nah, di sini kalian lihat pada bagian project masukkan judul dan yang sesuai agar model pilih pada regangan bidang plane strain dan juga elemen 15 titik nodal. Nah, kalian buka di sini kalian bisa lihat gambarnya. Di situ sudah di input general settingnya. Oke, yang pertama title, judulnya. Itu judul kalian bebas sesuai dengan tujuan kalian. Kalau saya dalam general setting saya tulis analisis kestabilan lereng, boleh juga, atau analisis lereng dan lain-lain. Yang kedua kita lihat bagian dipilih pada regang bidang atau plane strain. Kita lihat modelnya plane strain. Oke, sudah sesuai dan elemen dipilih pada 15 titik nodal. Di sini elemennya 15 titik node atau nodal. Sudah sesuai. General setting sudah sesuai. Lanjut ke general setting bagian project. Lanjut ke bagian dimensionnya. Oke, pada bagian dimension di situ tertulis bahwa length, force, gaya dan juga waktu itu dalam satuan meter, kilonewton dan juga day. Kita lihat meter, kilonewton dan juga day. Sudah sesuai. Oke, dan juga lanjut ke geometry dimension. Geometry dimension untuk kiri itu 0, kanan itu 60, bawah itu 10, dan juga top atas itu 20 meter. Kita lihat dulu. Oh, ternyata yang kanan itu harus diubah ke 60. Ini mengikuti modul ya, agar menyesuaikan. 25 sudah sesuai. Dan untuk spasi gridnya, di situ menandakan menggunakan 0,5 meter atau setengah meter. Jadi kalian ubah ke setengah meter agar dapat memudahkan menyesuaikan pemodelan geometrinya.
Oke, kita lihat lagi number of snap interval sudah 1 dan oke semua sudah sesuai. Kalian tinggal klik oke. Nah, kalian akan muncul seperti ini. Halaman yang paling utama. Lanjut ke ini ya. Setelah general setting, kalian masuk ke pemodelan struktur. Nah, disinilah mulai kita memodelkan strukturnya seperti yang ada di sini. Nah, kita lihat, pilih geometry line dari toolbar untuk memodelkan geometri. Oke, di mana toolsnya? Oke, yang pertama di sini adalah tools bagian toolbar. Nah, di bagian toolbar kita pakai terlebih dulu geometri line-nya untuk mulai menambahkan garisnya, modelnya. Nah, kalian lihat di bawah kiri di sini, di situ ada pixel dan juga unit. Nah, jika kita ke pusat titiknya yaitu 00, itu sekitar udah titik koordinat 0 meter. Tapi kalau kita geser, nah ke sumbu X, nah bagian kanan itu udah mulai bergerak sekitar 10 meter. Nah, ini dapat memudahkan panjang, lebarnya, dan juga tingginya sebuah lereng. Dan tentu kita berpatokan pada modul lagi yang diketahui dari data sekundernya. Nah, di sini kita lihat sebuah sketsa dari data sekundernya. Kita terlebih dahulu dari lebarnya terlebih dahulu, bagian bawah. Yaitu dicatat bahwa panjang lerengnya di bagian bawah yaitu 68 meter. Langsung aja. Yang pertama kalian tentu dimulai dari pusat terlebih dahulu, pusat. Kalian klik di sini, klik kiri sekali. Lalu lepas, klik sekali, baru garis akan mengikuti. Dan untuk narik ya, yaitu tentu sejajar dengan titik awal kita klik kirinya dan tarik ke kanan. Di sini di dalam unit kalian akan lihat dia bergesernya udah mulai menjauh. Di sini 21 meter, terus disesuaikan dengan data sekundernya, pemodelan lerengnya hingga 68 meter. Nah, di sini sudah mulai 68 meter. 68 meter sudah segaris. Kalian klik kiri lagi sekali. Nah, ketika kalian melihat garis ini udah masih mengikuti, kalian tinggal klik kanan. Klik kanan sekali. Dan garis itu akan hilang. Nah, terbentuklah panjang 68 meter. 68 meter. Lanjut ke tingginya dan mengikuti semuanya. Oke, tinggi 20 meter. Kalian balik ke pusat lagi 00, klik kiri sekali, terus tarik ke atas hingga 20 meter. Sambil melihat unitnya ya, biar berakurat. Nah, di sini udah sampai 20 meter, klik kiri lagi. Nah, dan klik kanan untuk melepas garisnya lagi. Terbentuklah tinggi, bentuk lagi panjang bagian atas yaitu sekitar 28 meter. Oke, klik kiri lagi seperti biasa 28 meter. Kita lihat 28 meter. Oke, di sini terlihat sudah 28 meter kalau kalian lihat fokus ke unitnya. Dan itu klik kanan lagi. Lanjut ke bagian kanan sekitar 12 meter tingginya. Kita ke bagian sini pojoknya kanan yang bertanda 1, klik kiri sekali dan juga 12 meter. Oke, sudah 12 meter, kalian tinggal klik kiri sekali dan juga klik kanan. Lanjut ke panjang lagi setelah tinggi 16 meter. Kalian klik nomor 4 sini. Terus pindah ke kiri 16 meter. meter berarti kita stopnya itu di 52. Nah, sudah 52 yang mengartikan di sini udah 12 meter. Nah, kalian tinggal tarik aja ini dari ujung ke ujung. Nah, terus habis itu klik kanan lagi. Nah, terbentuklah geometri awalnya. Nah, tinggal kita masukin geometri ketebalan lapisan tanahnya. Sama seperti biasanya, kita lihat di data tebal lapisan tanah, kita fokus ke lapisan keempat dulu lah dari bawah agar memudahkan.
Yang lapisan keempat batu keras yaitu 6 meter. Otomatis kita mulai dari pusat 0 lagi, lihat mana yaitu titik 6 meter. Nah, di sini titik 6 meter, kita lihat dari unitnya. Klik kanan, lalu tarik ke kanan. Sekuensi sampai pojok kanan. Sejajar 6 meter juga. Kalian klik kiri lagi, bisa klik kanan. Terbentuklah satu lapisan tanah. Lanjut ke lapisan 3, yaitu sekitar 3,5 meter. Berarti kalau kita di posisi 6, kita tambah 3,5, yaitu 9,5 meter. Oke, 9,5 meter di mana? Di sini dia. Klik kiri lagi sekali, habis itu tarik ke kanan. Habis itu klik kiri sekali, habis itu klik kanan sekali. Terbentuklah lapisan kedua, yaitu batuan pasir keras. Lanjut ke lapisan yang ketiga, dari bawah maksudnya. Oke, ketebalan 5 meter. Tadi kan kita stop di 9,5, otomatis kalau kita tambah 5 meter berarti berhenti di 14,5. Kita cari 14,5. Di sini kalian tinggal klik kanan lagi, klik kiri lagi, habis itu tarik ke kanan, nggak usah ditahan. Baru di sini klik sudah mencapai garis, klik kiri lagi, baru klik kanan untuk menggunakan garis ya. Sudah deh terbentuk 4 ketebalan lapisan sesuai dengan datanya. Yang atas itu 5,5 meter, yang kedua 5 meter, yang ketiga 3,5 meter, dan yang yang keempat yaitu 6 meter. Oke, kita balik ke modul, kita lihat dari modulnya. Oke, di sini sudah disebut dari data sekunder sesuai dengan keadaan asli. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan beban eksternalnya atau beban yang bekerja di atas lerengnya, yaitu menggunakan load A. Load A di mana? Oke, kita lihat dari gambar ya. Load A itu di sini di daerah turbar. Oh, daerah ini nih gambarnya. Nah, di sini ada gambar distributed load A system. Yang ini ya kita pilih ya. Kalau ini hanya satu tekanan satu beban saja. Tetapi kalau yang ini itu merata beban eksternalnya. Load A. Kita pencet load A. Nah, di mana beban eksternal bekerja? Tentu di atas lerengnya, yaitu daerah sini. Oke, kalian klik 2 dari sini pojok ya, karena merata ya. Lalu klik kiri sekali, baru tarik ke 3 ke sini. Baru klik kiri sekali, baru klik kanan sekali. Nah, terbentuklah arah beban eksternalnya. Oke, lanjut. Setelah dimasukkan load A-nya, masukkan parameter tanah dari data sekunder tabel titik 2. Kita lihat tabel titik 2. Nah, tabel 3 tabel mana tadi? Dari parameter tanah dari tabel 3.1. Nah, ini parameter tanah mohor kolomnya. Yang dimana situ ada beban volumenya yang jenuh, yang tidak jenuh, dan juga ada kohesi, dan juga ada gaya geser dalamnya, dan juga ada portion ratio, dan juga ada modulus Youngnya. Itu parameter yang paling penting dalam mohor kolom. Tentu ada yang lain sebenarnya parameternya yang akan dipakai, teman di dalam data laboratorium ini digunakan parameter ke-6 ini. Oke, bagaimana untuk menambahkannya? Kalian klik material set di daerah toolbar. Ini material set. Kalian klik kiri, di sini akan muncul material setsnya. Oke, untuk menambah data parameter tanahnya, yaitu kita lihat dulu. Oke, klik new di sini. New. Nah, disinilah mulai menginputkan parameter tanahnya. Oke, kita klik cancel dulu. Agar kalian memudahkan untuk menginput ininya, kalian menggunakan setengah halaman agar tidak bolak-balik ganti
softwarenya atau applicationnya. Tadi mana tadi softwarenya? Oke, nah ini udah bentuk setengah dan juga tentu yang modul setengah juga. Oke, nah di sini zoom out aja. Nah, di sini kalian akan dimudahkan untuk melihat data tanpa bolak-balik. Oke, tadi balik lagi ke material sets di daerah toolbar. Oke, ini akan muncul. Klik new. Nah, mulai di sini ada sebut mohor column. Berarti parameter tanahnya dalam bentuk mohor column. Oke, identification. Identification ini bermasuk untuk nama tanahnya itu apa sih yang kalian mau masukin, jenis tanahnya. Langsung aja ke lapisan lempung tanah soft atau soft clay. Kalian sebut aja di sini, copy, paste. Oke. Tanah, lempung tanah soft atau soft clay lah, soft clay. Oke, di sini sudah menginput namanya. Material model tentu mohor column. Jangan lupa di sini mohor column. Untuk drain dan undrain-nya dari sebuah tanah, tentu undrain dari data ini. Oke, selanjutnya setelah input material dia termasuk undrain, kita mulai masukin ini ya, unsetnya itu volume tanah tidak jenuhnya di sini. Nah, di sini disebut 16,75. Kalian input aja, copy, harusnya bisa sih paste. Nah, ini kalian ganti titik. Input lagi saturated ini ya tanahnya. Ini ingat ya, masih lapisan pertama. Oke, masih lapisan pertama. Lanjut di sini ada permeability tidak diinputnya. Nah, yang maksud aku itu kayak disesuaikan dengan datanya. Jika di sini data sekundernya tidak memunculkan permeability dari tanahnya, tidak usah diinput. Hanya menggunakan defaultnya saja. Oke, setelah semuanya terisi bagian saturated dan dry-nya, kalian lanjut ke parameter. Nah, di sini mulai menginputkan lagi lanjut. Yaitu untuk modulus siangnya. Di sini disebut 5000 modulus siangnya. Masukin 5000, paste. Position ratio-nya 0,3 masukin. Paste. Jangan lupa di dalam di dalam software Plaxis ini desimal itu digunakan titik. Contohnya misal 0,3 itu bukan 0, tapi 0,3. Jangan lupa diubah ini ya. Lanjut ke kohesinya yaitu 3,9. Lanjut ke gesernya. Gesernya itu juga 25,1. 25.1. 0. Oke, setelah semuanya sudah selesai menginputkan datanya, kalian pilih warnanya dulu, warna lapisannya. Nah, di sini kalian disesuaikan dengan bebas sih sebenarnya, cuman lebih mengutamakan disesuaikan dengan simbologi warna pada tanah. Jadi untuk lempung tanah soft, lempung tanah yang bersifat soft clay, itu tentu karena dia soft berarti warna kuning, warna kremnya itu agak ringan. Di sini saya sudah buatkan agak turunan dikit. Nah, di sini agak ringan. Kalian klik OK aja. Di sini kalian klik 2 kali, klik sekali, warnakan, klik OK. Sudah semua ini kalian klik OK. Oh, sorry, kebalik. Di sini oke. Sorry, tadi ada salah mistake inputnya. Jadi yang dry masuk ke unsaturated ya tentu, dan juga yang saturated masuk ke saturated juga. Oke, kita cek terakhir ya sebelum diklik OK. Cek terakhir, dry-nya 11,189. Oke, saturatednya 16,759. Oke, ke parameter modulus siangnya 5000, position ratio 0,3, kohesinya 3,9, dan juga gesernya yaitu 25,1. Oke, kalian klik OK. Di sini sudah
terinputkan satu lapisan. Nah, tambah di sini ada sisa 3 lapisan ya, seperti biasa inputkan semuanya lagi. Oke, sini saya akan percepat. Identification tentu lempung pasir agak lunak. More column di sini undrained juga, unsaturated dry. Oke, dry berarti masuk habis itu saturated, masuk ke saturated. Habis itu modulus yang 15.000 dan Poisson ratio 0,3 sama. Seribu. Habis itu apa namanya, kohesinya 9,12 dan geseknya 16.94. Oke, warnanya karena dia agak lunak berarti agak gelapin dikit. Oke, kalian tinggal klik oke juga. Hijau lagi, sisa 2 tanah, batuan pasir keras. Ini lapisan, bilang aja lapisan ketiga. More column, undrained, unsaturated masuk ke sini. Habis itu masukkan saturatednya. Parameter 60.000. Poisson rasionya 0,35. Kohesinya 5,69 dan nilai geseknya itu 23,99. Warnanya tentu agak gelapin dikit. Oke, klik oke. Ini lagi sama batuan pasir lapisan keempat, pasir keras 4, undrained, unsaturatednya 11,356. Habis itu saturatednya 15,984. Baru ke parameter, modulus yang sama 60.000 dan juga sama juga Poisson ratio 3,5. Habis itu kohesinya 32. Kohesinya ya 32 dan gesernya 21.79. Kalian klik OK. Nah, setelah kalian menginputkan data parameter tanahnya, oke, kita lihat dulu, masukkan parameter tanah. Oke, lanjut. Kalian klik OK. Nah, sudah klik OK, data parameter tanah akan tersimpan. Terus bagaimana cara memasukkan ke geometrinya? Caranya yaitu kalian klik material sets-nya lagi. Nah, ingat tadi kita lihat dulu lapisan pertama apa? Lapisan pertama yaitu lempung tanah soft clay. Nah, kalian klik klik kiri, tahan, klik kirinya, lalu di drag ke lapisan pertama. Tahan, jangan dilepas, sambil di drag ke geometri lapisan pertama. Baru kalian lepas. Nah, di situ sudah diinput ke dalam geometrinya. Sama lapisan kedua, lempung pasir agak lunak. Kalian pencet sekali kiri, baru kalian tahan, sambil tahan klik kirinya lagi. Lalu di drag sambil nahan terus sampai ke daerah area lapisan kedua, baru lepas.
Oke, lanjut ke lapisan 3, batu pasir keras. Nih, batu pasir keras 3, lapisan ketiga. Sama, kalian tahan, klik kiri, habis itu drag, habis itu masukin, habis itu lepas. Sama batu pasir keras lapisan keempat, kalian klik sekali sambil nahan, di drag, habis itu masuk langsung ke area lapisan keempat sambil nahan ya, ini masih nahan, baru lepas kalau sudah diakurat. Setelah semuanya di input, jangan lupa klik apply. Maksudnya apply itu untuk mengvalidasi bahwa di geometri ini perlapisannya sudah menginput ke geometrinya. Klik apply lagi, dan klik OK. Nah, as you can see, sudah tahap bagian kita. Kalau ke bagiannya di diagram alir, kalian sudah menyelesaikan pemodelan struktur. Lanjut ke boundary condition. Nah, maksudnya boundary condition yaitu penambahan sampingnya, batas-batasnya. Di mana boundary condition ditambahinnya? Yaitu kita lebarin lagi, tentu masih daerah toolbar. Nah, daerah toolbar. Nah, di sini kalian ada tulisan standard fixities. Kalian klik kiri sekali. Nah, di situ ada hijau-hijau di sini. Hijau-hijau yang ditambahkan. Nah, itu adalah boundary condition, mengaktifkan boundary conditionnya dengan di sini standard fixities. Balik ke modul lagi. Ada hijau-hijau. Setelah diinputkan boundary condition, kita masuk ke tahapnya mesh generation di dalam diagram alir. Kita lihat mesh generation, scroll aja, search mesh generation. Apa itu mesh generation? Jadi mesh generation itu untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan ukuran butir-butirnya yang ada di tanah ini. Nah, kenapa? Sangat penting karena semakin detail ukuran butir itu semakin besar untuk ngolahnya, dan juga semakin detail untuk semakin berat lah untuk ngolah software ya, dan hasilnya tentu akan semakin detail. Kita ikuti modulnya. Di mesh generation kita menggunakan find. Di mana kliknya? Di sini sudah dikasih tahu. Pertama, klik mesh pada bagian atas. Mesh, baru klik global coarseness. Klik mesh, baru global coarseness. Nah, di sini ada elemen distribution. Nah, kalian kalau kita balik ke modul lagi, find. Nah, kita pilih find di sini. Nah, setelah pilih find, jangan klik OK dulu, kita generate dulu. Fungsi generate itu untuk menginputkan mesh ini ke dalam geometri ya yang kita buat. Nah, cara menginputnya gimana? Kita klik update yang ada di sini, klik update. Nah, setelah kita mengupdate, mengartikan bahwa butirannya sudah diinput. Mesh generation sudah selesai. Lanjut ke tahap initial condition. Apa itu initial condition? Kondisi tanah airnya. Kita mulai menginput ke bagian parameter airnya. Di mana klik initial condition, tentu sudah terlihat di bagian toolbar ada initial condition. Kalian klik initial conditionnya. Nah, di sini ada beban air yang diinput. Nah, beban airnya berapa? Waternya. Yaitu kita menggunakan default. Kita kalau lihat modul ya, di situ disebut defaultnya water 10. Oke, default water 10. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita lanjut. Bagian granite water pressure. Ini sudah 10. Oke, sudah. Nah, di sini kita masuk ke water pressure generation. Yaitu menggunakan phreatic level. Nah, itu di mana? Nah, di sini ada tanda ada logo plus di daerah sini. Nah, di daerah toolbar kalian klik. Nah, di sini ada phreatic level sudah terpilih. Kalian tinggal klik OK, yaitu untuk mengaktifkan phreatic levelnya. Nah, akan muncul seperti ini dan kalian tinggal klik update. Jangan lupa klik update setiap ada muncul ini. Kenapa? Untuk menginputkan ke dalam geometrinya. Setelah
itu setelah diupdate mengartikan bahwa generate water pressure udah termasuk phreatic level. Nah, lanjut kita lihat bagian gradient stress, gunakan faktor pengalih untuk tanah sebesar 10. Nah, kita masuk ke generate initial stress. Nah, di sini kan ada tanda hijau ya. Tanda hijau yang bagian kiri itu kita sedang dalam posisi melihat keadaan airnya. Keadaan air tanah di lapisan itu tuh gimana sih gitu. Kalau kita klik kanan, nah kita balik ke geometri awalnya lagi, yang dimana kita lihat mesh seperti biasa kayak gitu. Nah, setelah kita klik kanan yang bagian hijau, nah sinilah untuk mengaktifkan general initial stress-nya, yaitu pada logo plus warna merah. Kalian klik. Di sini disebut digunakan total beratnya itu tanah sebesar 1. Oh, total berat tanahnya itu sudah 1. Kalian tinggal klik OK. Nah, di sini ada gambar berat tanahnya, di sini banyak di sininya. Nah, untuk mengaktifkan tentu tinggal klik update yang ada di sini. Oke, setelah klik update, sudah menyesuaikan modul, kita sudah selesai di bagian input. General setting, pemodelan struktur, boundary condition, mesh, generation, dan juga initial condition. Sudah semuanya. Lanjut ke calculation. Oke, kita lihat calculation. Nah, calculation. Terus cara di software gimana? Yaitu klik calculate yang ada di toolbar. Calculate. Do you want to save? Apakah kamu mau menyimpan? Tentu. Klik yes. Di mana menyimpannya? Ya tentu carilah file yang gampang untuk dilihat lagi. Oke, di sini saya udah sebut final project mentahan. Di sini aja menurut aku sudah cukup. Dan klik save. Nah, kok hilang? Nah, ini kita masuk ke Plaxis di bagian calculation yang dimana sudah mulai di Plaxisnya itu sudah menggunakan fitur mereka untuk menghitung. Oke, di sini I agree. Klik OK. Nah, di sini sudah mulai ke calculation. Kita lihat balik ke diagram alirnya. Penentuan fase pertama. Oke, fase pertama kita lihat tanda panah. Fase pertama menggunakan plastik analisis. Oke, di general kita lihat initial phase maksudnya initial paling awal geometri tidak ada apa-apa. Calculation type, tipe kalkulasinya tentu plastik analisis. Nah, bebanan. Nah, disinilah kita menginput nilai beban eksternalnya. Oke, kita masuk kita lihat secara detail di modulnya. Pada phase pertama menggunakan tipe kalkulasi plastik analisis. Sudah. Bagian parameter loading input menggunakan stress contraction. Itu di mana? Yaitu bagian parameter, ingat, lihat bagian parameter. Kita ke bagian parameter sini. Input di bagian inputnya, loading inputnya. Nih, bagian parameter loading input menggunakan stage construction dengan interval 1 hari. Maksudnya dari stage construct itu tahapan pembangunan atau tahapan kejadian pada saat di situ dalam 1 hari. Time interval tadi interval waktu 1 hari. Kita input 1 hari. Kalau kalian bingung lihat di mana posisinya, di sini dalam modelnya sudah dicantumkan sudah dicantumkan gambarnya. As you can see, di sini kalkulasinya di bagian general dan juga di sini ada di parameter. Nah, di sini kalian tidak akan bingung. Oke. Nah, setelah itu kalian kemudian aktifkan bebanan eksternal, nilai aktifkan bebanan eksternal dengan menginput nilainya di bagian define. Oke, kita klik define. Nah, di sini cara mengaktifkan bebannya, kita klik sekali nih pada beban load A yang tadi kita input. Klik kiri sekali pada garis ini, terus akan muncul warna biru. Itu menandakan kita mengaktifkan beban yang bekerja pada lereng. Untuk nilainya gimana? Untuk memasukkan, yaitu kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali pada loadnya. Nah, disinilah kita mulai menginput nilai beban eksternalnya.
ada geometry input 2, geometry input point 3. Maksudnya geometry point 2 dan geometry point 3 itu pada bagian geometry point 2 itu pada bagian kiri dan geometry point 3 itu bagian kanan. Jika kita input dengan nilai yang sama, itu berarti kita menginputkan merata. Semisal nih, di sini min 1. Sorry. Notes kenapa min 1? Kita di sini menginput dengan arah bebannya. Min 1 mengartikan koordinat G kan ke bawah, berarti kita input bebannya itu ke arah bawah, gitu loh, dengan bernilai 1. Oke, berapa yang kita input dalam beban eksternal ini atau load system A ini, kita ke modul. Di situ sudah dicantumkan datanya, bebannya berapa. Oke, di sini sudah ada gambarnya tuh. Oke. Kita lihat scroll ke atas. Nah, di sini ada pembebanan lereng. Beban merata. Ini didetailkan ada beban lalu lintas dan lereng. Langsung aja di sini ada 20 kPa. kPa itu apa? Yaitu kilopascal. Kilopascal sama dengan kilo newton per meter kuadrat. Sama. Oke. Di sini kilo newton per meter kuadrat. Sama. Inputnya berapa? Tadi di modulnya yaitu 22 kilopascal. Oke. Kilo 2 pascal berarti min 22 dan juga min 22,0. Kenapa harus sama? Tadi aku udah jelaskan, merata. Oke. Kanannya sama, kirinya sama, hingga di tengahnya pun akan mengikuti. Tuh. Ingat harus minus karena mengarah ke bawah. Oke. Setelah sudah, kalian klik OK. Setelah klik OK, lihat dulu nih, ini bebannya eksternal masih, load A-nya itu masih warna abu-abu, mengartikan belum aktif. Klik sekali lagi, klik kiri, dan bebannya akan aktif. Setelah selesai semua, kita balik lagi ke modulnya, penjelasannya. Kelebihan. Mana itu? Calculation. Oke, define input, nilai yang akan dimasukkan. Phase kedua, udah fase 2. Oke, lanjut. Nah, kalian wajib klik update. Klik update untuk menyimpan dari fase pertama ini. Oh iya, lupa. Untuk lebih bonus ya, kalian sebut aja di number ID di phase ini. Dalam kurung phase 1 maksudnya itu penamaan dari fasenya. Jadi kalian bisa input penamaannya yaitu semisal pembebanan eksternal pada 22 kilopascal. Oke, sudah selesai semua untuk fase pertama. Kalian klik next untuk masuk ke fase kedua. Di fase kedua disebut menggunakan tipe kalkulasi V per C reduction. Nah di sini bagian penting itu untuk memunculkan nilai safety faktornya, karena dalam lereng untuk melihat keadaan aman atau tidak itu berdasarkan nilai safety faktornya. Masuk ke calculation, kita lihat calculation type V per C reduction. Kalian klik kiri sekali, V per C reduction, kalian klik lagi, disitulah sudah di sini udah menginput kalkulasi V reductionnya. Tadi ini penamaan, kalian di fase 2 bisa di rename, sebut aja safety nilai safety factor pada beban eksternal 22 kPa misal. Oke, lanjut. Di sini lanjut, tentu ke bagian parameter yang harus diubah tidak ada karena oh iya, beban penting kalian dulu nih. Start from phase. Di sini disebut beban eksternal 22 kPa. Ini itu mengkalkulasi pada fase pertama. Ide mengkalkulasi safety factor pada saat pembebanan yang ini, yang fase awal. Sudah semuanya. Fase 1 dan fase 2 kita lihat diagram alirnya sudah selesai pada tahap penentuan fase. Penentuan titik. Kita lihat lagi secara detail penentuan titik. Mana itu penentuan titik? Nah, penentuan titik yang akan diamati
merupakan syarat untuk klasis agar dapat mulai perhitungan. Di mana kita untuk menitikkan, maksudnya menitikkan dari gambar ini, kita ingin memperdetail di situ tuh nilai berapa sih safety factor ya. Nah, disitulah titik urgensinya di situ. Dimana caranya kita balik ke aplikasi safety factor, ke aplikasi Plaxisnya. Di sini ada tanda plus berwarna merah. Kalian klik aja sekali. Dari sini ada gambarnya, gambar geometri. Nah, di sini kalian klik sekali itu akan diinputkan titiknya. Di mana untuk menginput titiknya, di situ disebut di titik tinjau itu daerah sini. Berarti daerah mulai penurunannya di sini. Sebenarnya bebas, kalian bisa menambahkan titik di sini, titik di sini. Cuman saya memilih titik di sini karena punya analisis yang dimana deformasi kan mulai dari sini. Deformasi awal sebuah lereng ketika terjadi longsor, maka urgen paling besar itu di atas sini. Setelah kalian klik kiri sekali akan muncul alfabet A. Nah, kalian klik update. Nah, setelah klik update, di situ titiknya sudah di save. Kita balik ke sini. Diagram alir, penentuan titik selesai, mulailah proses perhitungan. Nah, kita lihat lagi detailnya, mulai proses perhitungan dengan perhitungan setiap phase Plaxis hingga mendapatkan hasil. Di mana untuk memulaikannya? Di bagian toolbarnya, di situ ada calculate. Kalian klik calculate, kalian klik OK. Nah, di sini Plaxis sedang menginput nilai sedang mengkalkulasi dengan program mereka nilainya. Kita tinggal tunggu hingga dia ini. Di sini tuh maksudnya itu sedang adanya proses perhitungan. Sudah selesai. Apa tanda sudah selesai? Di sini menandakan adanya nilai tick atau correction. Di sini menandakan semuanya berhasil dan tidak ada error dalam perhitungan. Yang pertama, kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu nih. Dalam diagram alir patokannya mulai proses perhitungan sudah selesai. Kita langsung ke tanda panah outputnya. Nah, tanda panah output kita dapat melihat nilai safety factor dan juga total displacement. Yang pertama, cara untuk melihat nilai safety factornya gimana? Oke, kita masuk ke bagian output. Pertama, untuk melihat nilai safety factor nih pada gambar ini. Oh, itu di mana? Kalian klik dulu pada fase kedua, nilai safety factor yang tadi aku sebut. Dan kalian ke parameter. Bukan parameter, ke multiplier. Nah, di multiplier kalian bisa lihat jumlah MSF. Bukan yang kiri tapi yang kanan. Total multiplier itu hasil total perhitungan, yaitu 1,24. Nah, disinilah nilai safety factornya. Nah, kalian bisa klasifikasi sendiri 1,24 itu apakah dia aman, kritis atau unstable. Ya, di sini tentu di dalam modul ya sudah disebut dalam teorinya, materi dasarnya, jika kalau 1,24 itu dia termasuk lereng kritis. Oke, dia termasuk lereng yang kritis, yang dimana berarti lereng yang kita buat ini data sekunder ini daerah tersebut di case-nya itu pernah terjadi adanya longsoran. Oke, karena sudah tahu nilai safety factor dan juga bagaimana cara menentukan klasifikasinya, yaitu tentu tentang modulnya ada di sini di materi di materi dasarnya kalian bisa menginput. Oke, setelah tahu di mana nilai safety factornya, terus nilai total displacement-nya di mana? Mana itu? Nah, dan total displacement. Nah, itu di mana nilainya? Kalian klik ke fase pertama. Kalian klik output. Pada klik output,
kalian ke deformasi, habis itu ke total displacement. Nah, di sini dia menunjukkan arah pergerakan secara total dari tanah tersebut. Dari keadaan awal ini geometrinya, dan merah-merah itu hasil pergerakannya. Ternyata dia geser ke kanan. Sebesar apa perpindahan total displacementnya? Di bawah di sini lah nilainya total displacement atau U total itu dengan ekstrim tadi titik A di sini sekitar 29 pangkat min 3 meter perpindahannya. Nah, disinilah kita mendapat arah pergerakan dan juga nilai total displacement dan juga ini. Nah, dari situlah modul dari seluruh pengolahan software Plaxis yang ada di sini. Oke. Dan tentu di dalam ini dari kami bersaran tidak hanya sebatas ini saja kalian mempelajari modul ini, tapi kalian bisa mengubah parameter-parameternya. Contohnya semisal kalian bisa ubah parameter beban eksternalnya seperti tadi di bagian sini. Dalam laporan kami mengubah parameter eksternalnya berapa pada saat dia tidak stabil ya, sudah sangat bahaya. Itu dalam final project kami. Dan juga saran tentu diannya itu kalian juga bisa ubah parameter tanahnya dari sekunder ini, atau bisa mengubah geometrinya. Jika geometri miring, safety factor-nya apakah akan naik atau turun. Nah, itu bisa dijadikan project kalian juga dari modul ini. Jadi modul ini sangat berkelanjutan. Kalian bisa mengupdate modul ini sebagai bahan pembelajaran. Oke, dari sekian dari kami kelompok 3 kelas A. Untuk itu mohon maaf jika ada kekurangan atau penjelasan agak panjang, mohon maaf. Dan sekian dari kami, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.